saya sebenarnya jatuh saya bela diri, tapi bela diri secara khusus ya teman-teman, yaitu kita belajar. Bukan berarti kita nggak akan praktekkan, enggak, kita akan praktekkan di episode kali ini. Jadi teman-teman, secara menyeluruh, pertarungan yang paling mengerikan adalah pertarungan perjalanan ya. Maksudnya pertarung jalan, bukan pertarung di ring. Kalau di ring kita masih diawasi wasit. Kalau misal kita jatuh atau kita karena suatu serangan dan lain sebagainya, kita bisa di backup oleh wasit. Beda lagi dengan yang di jalan ya teman-teman. Kalau di jalan kita maka justru sebagai kesempatan musuh untuk menyerang kita dan melukai kita lebih lagi. Maka dari itu perlu kita tanam mindset, kita benar-benar harus menjadi pecundang. Kalau semisal gini teman-teman, di logika saja, kalau teman-teman di posisi yang dimana ada orang yang memakai senjata, sedangkan teman-teman nggak pakai apa-apa nih, otomatis sobat teman-teman pasti takut lah untuk menghadapi orang yang berpakai senjata ini, apalagi pedang, kayak wiki, kayak bisbol, pasti kalian akan takut lah kalau menemui seorang atau orang yang memakainya tersebut di jalanan. Tentu kalau kita berpikir, wah aku laki-laki nih, aku harus pakai tangan kosong nih, gue harus menjaga kehormatan gue sebagai laki-laki dong. Jadi ada orang yang berpikir seperti itu, justru itu ada pemikiran yang salah teman. Bisa dikatakan goblok. Karena kenapa? Bukan berarti saya menyalahkan tidak, tapi kita ini berpikir konsekuensi dan juga kemenangan ya teman-teman. Reputasi kemenangan itu ada nggak? Ada nggak kemenangan di setiap insiden itu gitu. Ketika kita melawan orang yang bersenjata, tentu kemenangannya akan tipis ya teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus pakai cara berpikir. Pertama kalian harus lari sekencang mungkin untuk menghindari orang-orang yang memakai senjata seperti itu. Jadi kita nggak berpikir secara kehormatan, enggak, kita berpikir secara logika ya teman-teman. Bayangin aja kalian pakai tangan kosong nih, semisal kayak saya ini, terus ada orang yang pakai senjata pedangnya tajam banget dan itu panjang. Gimana cara melawannya? Pasti kalian nggak bisa kan. Otomatis yang hasrat yang gua pengen tunjukkan ya itu lari ya teman-teman. Jangan terkecoh dengan kata-kata hormat itu, hormat aja. Tapi tanam mindset kalian untuk bertahan hidup. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan tutorial cara menangani lawan yang cepat dan juga efisien ya teman-teman, supaya kita cepat dalam mengatasi hal tersebut dan kita harus cover. Jadi seperti yang video yang kalian lihat saat ini, kalian pasti tahu dong saraf saya ada di bagian mana sih? Oke, di sini kita akan belajar di saraf bagian mata, teman-teman. Mata. Jadi cara mengeksekusi mata itu sebenarnya banyak. Yang pertama, itu kalian harus menggunakan jab. Kalau jab kalian mau menggunakan power yang penuh, seperti ini. Dan itu kalian memukul di tempat mata, otomatis bola mata musuh akan keluar karena tidak bisa menahan cairan yang dikeluarkan oleh luka yang atas namakan jab itu tadi. Jadi seperti itu. Kalian harus fokus intinya mata, bukan di hidung atau di rahang. Nggak akan jatuhkan musuh dengan cepat. Jadi seperti itu. Mata kanan, mata kiri, Oke, langkah yang kedua ya teman-teman, seperti yang di video saya meregangkan jari saya. Nah, di sini jari ini berfokus pada titik mata ya teman-teman. Kalau bisa kalian harus langsung ke titik matanya. Jadi seperti itu. Dan juga di sini saya akan menambahkan variasi untuk menyelang bagian kemaluannya. Jadi seperti ini gerakannya. Injak titik mata, kemaluan, titik mata dan kemaluan. Jadi otomatis musuh akan tergeletak dengan cepat ya teman-teman. Nah, nanti kalau musuhnya tergeletak, eksekusi kalian apa terserah, entah menendangnya atau entah meninjunya, itu terserah kalian. Jadi oke teman-teman, di sini kita harus melakukan push up grip. Jadi seperti ini, gerakannya pelan saja namun pasti. Rasakan kesakitannya di bagian gripnya. Jadi seperti itu teman-teman, guna untuk melatih kekuatan otot jab, cross, dan juga melatih kekuatan lengan. Seperti itu. Jadi di sini juga saya akan melatih kekuatan lutut kita ya.
Jadi titik fokusnya kemaluan. Kalau di Muay Thai kepala ya teman-teman. Tapi kalau di bela diri ini kita titik fokusnya kemaluan. Ingat, kita pakai cara licik ya teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misal ingin ditanyakan program latihan saya juga akan share teman-teman. Kalau ada yang menanyakan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti keseruannya. Di sini kita keluar bareng, di sini kita belajar bareng. See you next video.